Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fredinandana Putra dari kelas A19 IPS 2 Mansatu Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran fikih dan Al-Quran hadis. Yang pertama, sebutkan bentuk signat nahi, lafaz nahi, dan jelaskan masing-masing signat beserta contohnya. Yang pertama, fi'il mudhari yang didahului la nahi. La nahi dia bermakna larangan. Contoh, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Yang kedua, fi'il mudhari yang didahului la nafi. La nafi adalah suatu huruf yang memiliki fungsi menafikan sesuatu yang mengandung arti tidak. Contoh, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang ketiga, lafal-lafal yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya, hurimat ngalaikum ummahat takum, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. B. Lafalkan bentuk signat la nahi pada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana khohisatan wasa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Penjelasannya, di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan ke perbuatan tersebut. Karena zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan manusia. 2. Di dalam materi kaidah amar terhadap 5 kaidah, beri penjelasan kaidah pertama dari amar dan sebutkan beberapa pembagian dari kaidah pertama tersebut beserta contohnya. Kaidah pertama, pada dasarnya kaidah pertama, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan wajib. Penjelasan, jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib apabila tidak dikerjakan maka berdosa, kecuali dengan sebab ada korinah. Pembagian nadab, contoh, fakatibuhum in ngalimat tuhu mihim khair. Irsyad, contoh, ya ayyuhalladzina amanu ida tadayantum bidainin iba ajali musatan faktabur. Ibadah, wa kulu was robu hatta yatabayyan lakum lahoitul abyadu minal khoyhil aswadi minal najr. Tahdid, contohnya, a'lamu masitum. Tazkir, kubu kirota tan khosina. Tajis, fa'atu bisu rotin min mislih. Tasbiyah, aslauha masbiru aula tasbiru sawa'an alaikum. Takdib, kul matumur
burhanakum in kuntum shodiqin. Talhif kulmunu bi dikum. Takwin kun fayakun. Tafwid fakudi ma'an takodin. Intinan ikrom adkhuluha bisalamin asidin. Doa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. B. Surat An-Nahl 114. Lafaz fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban waskuru nikmatal lahi in kuntum tak budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Penjelasan: pada ayat ini Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Kaidah fikih. Kaidah pertama, lafal am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Kaidah kedua, mana tersirat mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum dan belum jelas dan pasti. Kaidah ketiga, hukum yang berlaku orang yang memerintah juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa itahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaro ahadu huma au kilahuma ala taqulul lahuma uffin wala tunharhuma wa tutlahuma qaulan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu meminta keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Penjelasan: ayat ini memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua, karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua. 4. Macam-macam mafhum, mukhalafah dan contoh. Mafhum dengan singkat yaitu berlakunya kebalikan. Hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contoh, mensifatkan budak wanita yang beriman, mafhumnya haram menikah dengan budak wanita kafir. 2. Mafhum dengan goyah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlaku. Contoh, boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. Mafhum dengan syarat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Contoh, persyaratan halalnya bagi suami
memakan sebagian dari mahar atau mas kawin istrinya dengan penyerahan secara senang hati. Mafhumnya, jika istri tidak menyerahkan dengan senang hati, maka haram bagi suami memakannya. 4. Mafhum dengan adat atau bilangan, yaitu berlakunya kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh kata bilangan itu. Contoh fajaliduhum samani na jaldah. Mafhum dengan lakop atau gelar, yaitu mafhum dari nama yang menyertakan zat, baik nama diri seperti Ali, Jakarta, Jawa, dan sebagainya, atau berbentuk kata sifat seperti pembunuh, pencuri, dan sebagainya, atau nama jenis seperti pada, emas, dan sebagainya. B. Quran Surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsonat summalam yaltu bi'ar natis syuhada afa fajaliduhum samanina jaldatan wala takbalu lahum sahadatan abada wa ulaika humul nasikum. Artinya, dengan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Penjelasan ayat ini menjelaskan tentang sanksi hukum terhadap orang yang menuduh orang lain berzina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.